Selamat berjumpa kembali para sahabat yang terkasih. Semoga berkat Tuhan tetap melimpah atas para sahabat semua, bersama dengan keluarga, para kerabat, dan semua orang-orang yang kita kasihi, dan juga atas seluruh masyarakat kita, khususnya di tengah masa pandemi ini, sehingga dengan kesehatan jiwa dan raga kita dapat melanjutkan persiaran hidup kita di muka bumi ini, tentu dengan arah yang jelas karena Tuhan menuntun kita. Maka hari ini kita mohon, kita minta kepada Tuhan pertolongan dan rahmat-Nya. Dan secara khusus mari kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyapa kita dengan firman-Nya. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus permenungan kita pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memohon kepadamu, memohon kepada Bapa, mohon kepada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Maka pagi ini kami datang kepadamu, mohon kiranya Engkau berkenan menyampaikan sabdamu kepada kami, sehingga hidup kami diterangi oleh sabdamu, dituntun, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar dan hidup dalam sukacita yang berlimpah. Sebab Engkau Sang Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabatku yang terkasih, Bunda Gereja hari ini mewartakan kepada kita sabda Allah dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai ayat 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku yang terkasih, apakah yang saudara dan saudari minta pagi ini kepada Tuhan? Ayo, apa yang diminta? Kalau saya, Tuhan segera lepaskan dunia ini, kami semua, dari pandemi COVID-19. Saya sudah bosan tinggal di rumah. Saya sudah jenuh menjalani karantina. Saya sudah sepertinya habis kesabaran karena dibatasi, gerak ke sana dibatasi, gerak ke sini dibatasi. Ini salah satu permohonan dari seorang sahabat. Karena situasi seperti ini kadang membuat kita, membuat apa lagi ya? Dan tidak tahu meminta kepada siapa lagi. Maka para sahabat yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus bersabda kepada kita semua, "Mintalah, maka kamu akan menerima." Mendengarkan sabda ini, saya teringat juga pada salah satu dari sabda Tuhan yang ditulis oleh Injil Matius, ketika Tuhan mengatakan, "Mintalah, maka kamu akan menerima." Tentu, kalau kita tidak mengatakan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, orang tidak bisa membaca pikiran kita. Atau adakah yang
tahu apa yang hendak kita pikirkan. Allah sungguh maha tahu, tapi kita perlu aktif dan proaktif. Mengungkapkan kerinduan hati kita, mengungkapkan permohonan kita. Maka ketika Tuhan Yesus mengajar para muridnya berdoa, sangat jelas. Setelah memuliakan Allah, lalu ada permohonan. Dalam doa yang diajarkan, doa Bapa kami, yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan kita semua yang mengikuti, yang menjadi murid-muridnya sampai saat ini. Tuhan mengajarkan, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum de nobis hodie. Berikanlah kami rezeki pada hari ini. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Kita memohon, berilah kami rezeki pada hari ini. Karena kita membutuhkan kekuatan, rahmat, dan semua berkat untuk menjalani hidup sebagai murid-murid Tuhan dalam persyaratan kita di muka bumi ini. Maka Tuhan Yesus memang mengingatkan kita hari ini, mintalah, maka kamu akan menerimanya. Ya, ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu, dan seterusnya. Sebuah iman yang aktif, iman yang hidup, yang menggerakkan kita untuk bermohon. Karena kita tidak dapat mengandalkan diri kita maupun sesama kita yang juga punya keterbatasan. Karena keterbatasan itulah kita sadar ada Dia yang tak terbatas. Allah kita yang memelihara hidup kita. Maka Tuhan Yesus tadi menegaskan, kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Sebab itu Bapa sendiri mengasihi kamu. Jadi mintalah karena Allah kita yakini Maha Pengasih. Our God is so merciful, full of grace. Day by day we receive rahmat yang berlimpah-limpah, kita nikmati setiap saat karena Allah yang Maha Pengasih. Deus caritas est, kata Santo Yohanes. Allah adalah Maha Pengasih. Maka dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita sebagai manusia, bahkan sudah terbatas, kita dibatasi lagi di masa pandemi ini, kita tetap sadar, kita tetap tahu Allah kita kasihnya tak terbatas. Maka dalam doa kita memohon. Dan doa agung yang diajarkan Kristus, doa Bapa kami. Setiap saat kita mendoakan doa ini, kita mohon berilah kami rezeki pada hari ini. Dalam Ekaristi juga ada doa permohonan. Karena kita tahu, kita yakin, kita percaya Allah mengasihi kita tanpa batas. Dan dari Dialah kita memperoleh karunia-karunia yang kita nikmati setiap saat. Dan tentu karunia ini bukan hanya untuk diri kita, sehingga kita tidak hidup dalam praktek yang pernah dilakukan oleh jemaat di Korintus yang ditegur oleh Santo Paulus. Begitu mereka berkumpul, masing-masing makan. Santo Paulus mengatakan, yang lain menikmati pesta fora sampai mabuk, yang lain kelaparan. Karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukan hanya untuk diri kita. Maka ketika kita menerima karunia itu, kita akan sungguh bersuka cita. Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ketika kita menerima dari Tuhan rahmat, talenta, kesehatan, dan seterusnya, ilmu, harta benda, sarana prasarana, semuanya itu anugerah, dan membuat kita sungguh berbahagia dan bersuka cita ketika kita mampu berbagi, memberikan dengan sukacita. Santo Paulus mengatakan, Tuhan memberkati dan bersukacita melihat orang yang berbagi dengan penuh sukacita. Bukan do des, saya memberikan supaya kamu memberikan.
kita tahu semua yang kita terima adalah karunia dari Tuhan, maka kita tergerak untuk bersukacita membagikannya, dan sukacitanya menjadi penuh ketika saudara-saudari kita juga boleh menikmati karunia Tuhan ini. Maka di masa pandemi ini, kembangkanlah terus-menerus, tumbuhkanlah dalam keluarga kita, dalam komunitas, dan terutama dalam diri kita semangat untuk berbagi, sehingga tidak ada sampai yang kelaparan, sampai yang tersisih, apalagi merasa ditinggalkan, berjuang kesempatan kara. Karena kalau kita meminta, Tuhan melimpahkan apa yang kita butuhkan, bahkan lebih daripada yang kita butuhkan. Tuhan memberikan, kadang-kadang memang tidak sesuai dengan kita minta, tapi lihatlah, syukurilah, semua yang diberikan Tuhan bahkan lebih daripada yang kita minta. Maka kini saatnya kita berbagi dengan penuh sukacita, sehingga penuhlah sukacitamu karena engkau meminta yang diberikan oleh Tuhan melebihi apa yang engkau minta. Semoga hari ini dengan karunia yang Tuhan berikan, yang kita minta, yang kita mohon dalam doa, kita mohon dengan penuh iman, kan Allah yang berbelas kasih, yang maha pemurah, semoga kita bagi juga setelah kita menerimanya, sehingga sukacita kita berlimpah karena kita bersukacita dalam memberi, dalam berbagi dengan tulus hati. Tuhan memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, pekerjaan dan karya, serta pelayanan kita sepanjang hari ini. Amin.